warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik? Belum kita mulai, kita absen dulu ya. Oke. Ada Asyakir Mubarak, nanti ada Ustaz Alif Mukarram, Asfi Rayyan, Afiful Akram, Yazin Asrar, Dimas Al-Fahmi, Ilham, Iqbal, Irsyadul Azmi, Adil, Ikram, Muhammad, Asram Dabar, Yazi Al-Akbar, Khalilur Rahman, Muhibbul Sabri, Murfid Farajat, kok sakit? Ya. Irsa Hadi, Muharramul Fahmi, ya. Oke. Kamu kemarin sakit ya? Atau apa? Pulang? Izin. Oke. Nah, ini kita ada materi pada hari ini, yaitu tentang menjadi DMS. Kalian tahu nggak DMS apa? Sudah jelas? Oke. Ini kita catat ya di komponen. Dan kemudian ditulis.
Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian. Kita kemarin belajar sampai mana? Sampai create. Bukan sampai insert itu. Coba saya tanya nih sama kalian. Select itu apa? Menggunakan. Mengambil. Ya, betul. Mengambil data. Selanjutnya ada insert. Apa insert? Memasukkan. Insert itu memasukkan ya, atau menambah data. Kalau update, tapi kan belum coba praktikum kan? Delete. Terus kalau create itu apa? Ada create table, create database, buat table, buat database. Create table, semua table. Di sini ada komponen database, tabel atau relasi. Tempat data disimpan dalam bentuk baris dan kolom. Contohnya itu ada tabel underscore mahasiswa. Kita udah buat banyak yang perhitungan. Dan di dalam insert itu kan. Selanjutnya ada entity atau entitas. Kesini itu sesuatu yang informasi itu disimpan dalam database dan sering direpresentasikan sebagai tabel. Contohnya itu siswa atau barang. Ini di materi Ustaz kali ini ada yang pertama kali apa? Ketikannya MySQL ya, perintah itu buat apa? Untuk masuk ke dalam. Nah, perintah itu untuk masuk ke MySQL menggunakan serut sebagai administrator database. Sebelum kita ketik ini, kalau kita nggak hidupin MySQL bisa nggak ya? Bisa kan? Oke. Kalau use nggak tahu. Tapi sebelum use kita ngapain dulu? Membuat Ya, kita create dulu kan database-nya kan. Kita buat dulu database-nya. Create database. Kemarin kita buat apa? SMK. Create database SMK kan. Nah, habis kita create itu kita apain? kita show kita use. Nah, kalau show itu buat apa? Untuk menampilkan data dilakukan. Data belum ada nih, database. Kalau show itu kan ada show database. Kan kita baru buat database nih. Membuat Kita show database dulu. Di show database itu kita bisa lihat database kita ada apa aja yang bisa kita tambahin. Jadi di situ udah ada SMK. Selanjutnya itu kita use, kita pakai biar dia itu nggak kosong. Kalian ada lihat kemarin yang pas kita habis create itu kan ada tulisan Maria DB. Dalam kurung non itu apa? tentu tidak ada. Nah, tidak ada kan? Nah, kosong. Makanya kita use, kita pakai biar kita bisa nambahin data di database kita. Database kita apa? SMK. Nah, situ baru kita tambahin create table segala macam. Oke, selanjutnya itu ada apa? Create table. Di sini Ustadz mencontohkan aja ya. Ada tiga table nih kita. SMK kan? Nah, dalam SMK ini ada lagi isinya. Di sini itu apa? Table. Table yang itu kita buat jangan cuma satu. Apa kita? Siswa. Terus mapel kita pelajaran kan? Terus ada nilai kalian. Oke. Nah, setelah kita buat ini, kita apa? Show. Kita untuk melihat tabelnya udah ada atau belum. Perintah show table itu digunakan untuk menampilkan semua tabel yang ada di dalam database yang sedang kita gunakan. Drop itu untuk menghapus. Itu bisa drop database, bisa juga drop table. Ini kita kemarin belajar sampai insert itu. Ada yang paham insert itu gimana maksudnya?
Coba Mama jelasin. Jadi ini ada tabel. Tabelnya ini kosong. Kita menggunakan insert itu untuk memasukkan data-data ke dalam tabel yang kita buat tersebut. Ya. Tepuk tangan buat Mama. Oke, selanjutnya itu ada select bintang. Ini ya. Saya coba tulisan. Select bintang from tabel. Tapi nama tabel kita tadi apa? SMK? Siswa. Siswa, maka teman saya kan. Ini bisa kita panggil semua nih. Sini untuk memanggil apa? Untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel kita. Misalnya select bintang from siswa. Titik koma, nanti dia muncul. Oke. Ini kalau sebelum praktik enak ya? Yes. Ini tuh terhubung sama foreign key. Jadi kan ada dua tuh key-nya. Yang pertama ada primary. Mana tadi di sini ya? Ini kan. Ini ada primary key. Primary key itu apa? Key pertama dengan dia tuh menjadi apa? Identitas yang unik. Itu beda sendiri. Kan misalnya contoh primary key itu ada ini sekalian, terus ada ID, ya kan? Kayak identitas kita. Kalau kami yang mulia kan misalnya ini mau induk mahasiswa kan? Nah, terus foreign key itu apa? Kunci relasi. Buat apa ya? Foreign key Bukan satu tabel dan tabel yang lain. ya. Jadi foreign key itu berguna buat menghubungkan satu tabel yang ini dengan tabel yang lain. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis tipe data. Kalian tahu apa itu tipe data? Belum tahu. Itu beda. Sekedar. Nah, itu untuk yang bilangan bulan. Itu untuk angka-angka aja kalau integer itu. Tapi nggak cuma integer, ada banyak lagi. Tapi yang sering dipakai database itu integer. Selanjutnya itu ada string atau teks. Contoh tipe data string atau teks Pak. Ada yang bisa jawab? Contoh tipe data string atau teks. Tadi integer itu buat angka. Kalau string itu berapa? Huruf ya, tapi berapa? Ya. Jadi tipe data string atau teks ini apa namanya? Ada nama tipe data itu ada char. Oke, char. Nanti ada apa? Char. Satu lagi Pak. Teks. Oke. Nah, terus ada tipe, jadi tipe data tanggal dan waktu. Ada itu date time sama timestamp. Itu digunakan untuk menjelaskan tentang apa soal tanggal ini. Hari ini apa Pak? 12 ya. Nah, jadi itu digunakan untuk menentukan tanggal di database kita. Nah, kalau di database kita bisa nambahin tanggal, nama kita, ID kita, jenis kita, jenis kelamin kita, banyak lah pokoknya. Nih, strateginya masing-masing satu. Tulis nama, kelas, mata pelajaran sama tanggal hari ini ya.
Oke, dapat semua kan? Nah, silakan dijawab ya. Waktunya Ustaz kasih 5 menit. Boleh jawab isi dulu, boleh jawab tes dulu. Ini sepengetahuan kalian tidak? Salah juga nggak apa-apa. Tapi kita cuma mau mengukur sampai mana kalian paham aja. Boleh buka buku, sama nggak tahu, biar kita sama-sama tahu sini. Jadi udah saya jelasin kan apa itu juga kan? Ada yang lupa? Ada yang belum jawab? Ada. Ya, pikirin sendiri. Baik, materi kita pada hari ini sudah selesai. Kita tutup ya kelas pada hari ini ya. Ya Ustaz. Sebelum kita tutup baca doa dulu. Bismillah.